Tandretan para Rabu sesami-sami mulja berdana majlis Kak Dinto biasa berdese pro berdese kontra, bahkan berdese ngocak area orkes berkedok solawat. Berdese di dalam majlis Kak Dinto kita mengenalkan tokoh-tokoh agama, diceritakan kepada panjenengan sedajana ada tokoh Abdurrahman bin Auf yang tidak pernah bisa miskin meskipun berusaha untuk menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf nikah engki Kak Dinto sahabat yang gagal miskin, minta ke pangeran, ya Allah pamiskin di dalam, ya Allah pamiskin di dalam, pafakir di dalam, ya Allah tak bisa. Jadi gagal miskin pada bireng Lombok nikah, minta soki tak sah bisa, gagal kaya berarti. Dan dia malai barokah ni katakan tahun ni baca di nyobang na banten. Sallu ala Nabi Muhammad. Para Rabu tandretan isami saya mulja, alhamdulillah ampun pansapanapan tahun kau lewan cinan along bolong. Tujuan saya paling utama eki Kak Dinto malar muka apa olongan yang itunya apa olong nang akhir malar muka odi dalam keadaan cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tebu dalam keadaan juga cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tandretan para Rabu sesami-sami mulja berdana majlis Kak Dinto biasa berdese pro berdese kontra, bahkan berdese ngocak area orkes berkedok solawat. Berdese ngocak ketika Kak Dinto. Kak Dinto tandretan akatia seir siki buriatora aki bahwa sedajana jalan dakwah Kak Dinto banyak cara. Jadi garis bawahnya sepenting ida lima beda niat sesepak estoh karena Gusti Allah Ta'ala ben ida lima sobung cara-cara yang melanggar aturan agama, maka jalan dakwah Kak Dinto lebar luas diberikan dekat kaula panjenengan. Maka alhamdulillah dan gula matur sekelangkong kelak terutama dekat Bapak Kepala Desa ben sedaja tokoh masyarakat beserta sedajana para guru ngaji si ampun molen kelak ngirim santri-santrena dari 31 guru ngaji sebeden yang Lombok Barat. Kak Dinto sedajana alhamdulillah ben sebagian Lombok Timur khatmul Quran dipimpin sareng guru abdina Ustaz Imamuddin kelak alhamdulillah sampai bisa hatam dukalih. Pas alhamdulillah juga para Rabu sesami-sami mulja di majelis kita Kak Dinto bentoh bada panitia juga Kak Dima panitia Kak Dinto ketua panitiana Ustadz Mahrus Ali nikah ketua panitia tahunan pensapen beda acara mulai dari acara Majelis Nurul Mustafa cipon kini ke ketua panitiana sampai ke Majelis Al-Fatih Indonesia Pakun nikah panitia paten nikah seumur hidup nih. Matur sekelangkong benjukan kepada seluruh perangkat-perangkat desa para asatid benjukan sedajana alhamdulillah sampai detik kaula panjenengan semakin Kak Dinto ki paringin kesempatan untuk bisa mewarnai bondowoso, untuk bisa menyibukkan para malaikat untuk mencatat pahala-pahala salawat silaturahmi kepada Sayyidul Wujud Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akati saya buaki sareng para ulama asghil nafsaka bil haqqi illam tushghilha bil haqqi syagalatkal batil. Pasibuk beun kalaban bareng si bagus, mun beun tak bisa masibuk kalaban bareng si bagus. Artinya mana nabi nganggur, maka nganggur kaula panjenengan bisa dipastikan akan mengarah pada kebatilan. Orang yang mensubung kegiatan mengremeng nengi compok katibi tak kira aku Al-Quran, saya teguh HP ngerol ke bebe, ngerol boleh ke bebe depak kaman-kaman, depak ke Jepang, depak ke Vietnam di Budina. Maka bersibuk sabak HP ngala Al-Quran, kota bersabak HP entar ka kancan, entar ka tetangga ngala arek, entar ngarek, pokok bersibuk. Mun kaula panjenengan tidak bisa memimpin diri sendiri, pira rebahan, orang yang serebahan nikah berarti dia tidak kuasa memimpin dirinya sendiri, kalah dengan kemalasan. Pas antai dung mulai dari pagi sampai tembus dur maghrib tak keluar rumah sama sekali, tak kenal ke arek, ya tak lapar sekali. Insya Allah maki koceng kelar apa sah. Cialeng ker meloloh. Jadi puasa bukan seperti itu, kegiatan-kegiatan kita laksanakan, ngereng, sholat duhanya, khatmul Qur'annya, jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan
sampuna keluar dari bulan Ramadan pas kau lepancen aroma sakasta duh kasta narik berin kok Ramadan tak hatam Al-Quran. Tahun ini gula insyaallah gula mentak jakrun nikah insyaallah pun hatam kepi nikah. Tahun ini hatam napa nikah? Mantar sedaja na panjenengan parina kesempatan kang kui bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi tak usah ada teknik kang kui ngaji. Mun tak darusan ning masjid atau musalla tak ngaji ya. Jadi saya ngaji ki ada tek bedemik kada. Mun amik mati tempat jeglek ya sabar tak ngaji boleh. Ni kan nyaman miken ni ka. Pon. Jadi ngaji tantretan benih karena mik, ngaji benih kan porna speaker, ngaji karena memang kebutuhan kita atas kalamullah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Melar muki rezeki ana sedajana amin ya Allah ya Rabbal. Nomor 2 berdina majlis al-fatih biasa pro kontra biasa. Akati gila saya dah buat kisah sarang loranul jamal habaib. Do rumah mun majlis macam-macam. Majlis memang tak pada pengajian biasa. Mun pengajian biasa sebung mandiri ngani kah? Sebung bendera nah. Mun pengajian biasa tak ada saya tak songkoan kapi. Make bidatuin nang seni kapi. Nang kapi. Sobung tanang saya bayi lambai. Nang seni kapi. Tapi kalau tak oning nang kena ke bawah husuk napa jahilan tak paham dia. Lah. Jadi inilah ritme kita, model-model kita. Jalan dakwah kita banyak ngereng sedajana. Terserah panjenengan abek tak bendera. Abek tanah babai pun. Kalau tak nyambi hal-hal yang dilarang di agama atau bernegara. Jadi tantretan para Rabu si sami-sami mulyaki Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita mengadakan majelis kadito ingin juga memberikan sumbangsi mewarnai Bondowoso. Karena masyarakat kau leban jenengan menabi aden tek berdena pengajian kang kui ngaji, aden tek berdena imtihan, aden tek ngonceng kiai kang kui ngaji, maka ilmu kadito akan sulit untuk tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga ketika ilmu tidak tersampaikan kepada masyarakat para Rabu, maka banyak orang-orang kadinto yang tidak paham agama, aroma sah cara ibadahnya sudah tepat. Badatan gula salah setong lokasi kadinto bahkan ampun sepo. Pitabit dan gula ngursus cara abajeng di lokasi kadito. Karena di desa kadito jarang orang abajeng. Dan gula mengadakan kajian nih Kak Disa, ngajarin cara abajeng. Sampun hampir setengah jam ngajarin cara abajeng mulai takbir sampai salam. Ini kejamaan baku nangangah. Paham, Pak? Tak paham gehnya. Bama bisa tak Pak gulakan pon lawan mada Pak. Jaring kanto jangan kana bojong jaran auduk karena tak paham geh. Duh pala. Ini ke di Bondowoso, salah satu desa di Bondowoso. Jangankan caran abajeng, caran auduk taoning, mayoritas masyarakatnya. Bahkan keaurat karena taoning. Bahkan tantretan para Rabu jedeng epok combon sobung sedepak dukola. Olatian panjenengan bahkan jedeng-jedeng di masjid-masjid, banyak masjid-masjid jedengan ika ngakui tembok. Beda tak beda? Banyak. Jadi kakusa WC na WC duduk kasa. Pasti beba pira bin tembok ni kini. Daerah mau nak kelas sekarang tak nampas. Ya tak bisa. Online kritik tak bisa. Pakul si nampas. Aja mun kita mencret. Mun mencret tampasan kemandeman. Masya Allah tak oning. Senapa ukuran dukola yang kemudian ketika ada najis jatuh ke tempat itu nikah tidak menyebabkan najis dan masih menjadi ma'ul mutlak, air mutlak yang bisa digunakan untuk bersesuci. Latihan Masjid Al-Mubarak, alhamdulillah. Jadi sebelum masuk masjid ampun beda. Tahun ini sama Ken beda ingin abanten. Masih bocor melol masih. Jadi para Rabu si sami saya mulia banyak masjid-masjid, masjidnya keren. Masjid amapan. Latihan jedeng aku tembah. Saya tak ada pak dukola, ada remacaran auduk kata mbah, sekarang tak nampas tak bisa. Maka menabi wuduk nampun salah, cara solatnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya badan majlis al-fatih setiap kali kita mengadakan majlis, kadito bada sajian fikih ide lemah. Cara auduk, cara muamalah, hukum jual beli, dari remacaran magedih.
atau bengalak gedih daerah macaran angin jam majar otang daerah macaran, bahkan benih cuma hukum agama, bahkan hukum positif kita sajikan yang disampaikan oleh Lurah Nurul Jamaah Habaib. Sederhana ini kita sampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Maklum ada warna yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat sehingga orang yang tidak mengerti dia akan paham selanjutnya. Menabi keadil itu tak ada pak orang-orang juhala, orang-orang yang tak paham, maka mereka akan merasa benar. Contoh konkret sabarana dan gula memaklumi parapaan salawat qiyam dengan landasan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maju kepi ada khusuk sambil nangis salawat qiyam ya Nabi, maju ada laki bini maju ada tekan haram tak haram? Haram. Apolong laki bini ulu khusuk ke tak ngurus pun si haram. Lah ni ka bonton gula khusuk gula beri masalah khusuk ben haram bing. Apolong bireng laki aja haram. Sallu ala Nabi Muhammad. Maju ke ada dak setekan. Lak selak. Moal sambil nangis. Beni masalah yang mata saya bitong. Haram begini ke saya bitong. Jadi banyak ni ketika berdengar kini bahkan akan akru terus tetia jamaah aja. Maknya aman tetia jamaah tak setekan ni ku. Ini haram tak gini. Bahkan jangankan cuma baca salawat, Al-Quran, darusan. Orang maksudnya aman adarus. Laki bini sepon dibesak bolong darusan ni setong musalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haram. Bolong lagi bi. Idza jatam al halal wal haram ghullibal haram. Menabi bolong antara barang si halal bi barang si haram, maka saya menang barang si Tetapi kan Al-Quran saya baca ke, iya tahu saya baca Al-Quran, tapi polong abaan bi reng laki atau bareng bini bareng laki pada dibahasa jadi ya, aji haram hukum. Beda aing aku sering tenggelam nyontohkan ketika itu. Furata nikah 600 mili. Pas beriin ke minambi, beda segilam nginom nikah. Tak ada. Apa boleh nah? Kacampuran nah. Al-Quran jangankan 2 juz, 30 juz, 60 juz dibaca. Tapi kecampuran barang si haram. Terima tak terima? Tak terima bi Gusti Allah Taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tabaraka taala engkau tayyib. Cuma nerima si bagus. La yaqbalu illa thayyiba. Allah Taala tak nerima kecuali barang si bagus. Oh, tun gula teti pahlawan ke. Ana apa boleh? Gula ngabasa kireng miskin kroniser. Ingin coaki bi gula ke. Sapen guru cek sokin cerek ke kecok bi gula bagi kireng miskin. Terima tak terima? Tak terima. Gula kan niru Sunan Kalijogo, carpak kenika. Sunan Kalijogo tak ngak kenika. Tadi mana sedekah ke orang ngalak semapan. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ben tak kira ngalai kebagusan sampai ben aberin infak dari perkara silakan kesenengin di ben. Jadi ketika adito para Rabu sami dah umpamanya tak sami sareng majlis lain. Aduh, coreng majlis lain tak apa-apa. Eki adito cara mereka bermajlis. Dan gula andi kiblat tibi kelarasan dan gula semimpin dan gula kiblat ke Sidogiri. Begitulah cara Sidogiri yang diajarkan oleh guru-guru saya dari Pondok Pesantren Sidogiri, cara kaki madepak dengan masyarakat. Menabi majlis lain dibiarkan berjogetan, bahkan ada tanda ayut liut engkipun dan boleh tidak menyalahkan. Mereka punya konsisten masing-masing, punya dasar masing-masing, tapi cara dan kaula dan cara majlis al-fatih seperti ini. Lihat dekat itu para Rabu sesami saya mulia saya nomor telok dan terakhir, maka yang paling mahal dari diri kaula panjenengan sebung lain kecuali rasa dan keimanan. Makanya minta dekat Gusti Allah Taala malai paringin rasa semapan. Paringin makrifat si bisa kelem nangis dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paringin ate si bisa teti beden Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi iman ampun masuk ke dalam ate, maka panjenengan teka pun tak kelar pakuna ala ketusa kayak aroma salah. Karena banyak orang ala ketusa tak aroma salah. Ala ketusa tak aroma
Entar ke majlis car bacaran tak ada masa. Entar ke majlis mon temunan. Bini noreng tak ada masa. Lopot tak lopot? Entar kacar ya. Teti para rabu tanteretan yang sami saya mulia. Menabi ati ampun mengkerut maka sobung tak ada masa salah. Mila dari kata minta dekat Gusti Allah Ta'ala seperti doa yang kita ajarkan arang-sarang, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Eki kak itu. Saya paling terakhir di dalam majelis kak itu kita mengenalkan tokoh-tokoh agama. Diceritakan kepada panjenengan sedaya ada tokoh Abdurrahman bin Auf yang tidak pernah bisa miskin meskipun berusaha untuk menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf nikah eki kak itu sahabat yang gagal miskin, minta ke pangeran, ya Allah pamiskin di dalam. Ya Allah pamiskin di dalam. Pak fakir di dalam ya Allah. Tak bisa. Jadi gagal miskin. Pada bireng Lombok ni kan, minta soki tak sah bisa, gagal kaya berarti. Diceritakan dekat panjenengan Khalid bin Walid yang ketika bertempur tidak pernah kalah. Ana apa Maulana? Diceritakan Ki Hasim Asy'ari. Diceritakan dekat panjenengan Maulana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Diceritakan tokoh-tokoh dekat panjenengan maklai panjenengan andi idola-idola agama. Maklai tak salah memilih idola. Saya muncul banyak foto-foto Nabi Syekh, foto Habibana Rizik bin Husain bin Syihab, foto juga Haji Hasim Asy'ari. Biarkan mereka menjadi tokoh-tokoh idola-idola kita. Jangan sampai kita yang punya identitas KTP sebagai orang Islam, tapi idola kita berubah kepada orang-orang Barat yang bahkan jangankan untuk sholat as-sunnat karena bunten. Nudusin rek Islam kek andi tokoh-tokoh, andi idola-idola. Jadi menabi sebeda pekena pemuda-pemuda muslim ni harusnya apa? Beni Valentin. Sebeda sate tanggal 14 Februari sate ropor pancoklat. Beni lagi nikah. Hawa ajriya dia mau berdalang Islam ki meker ngajriya. Adia capapaan jadi Islam ngaji. Orang Islam itu yang perlu masuk dalam pikirannya adalah momen di mana Khalid bin Walid hanya dengan 11 orang bisa menghancurkan benteng Qadisiyah. Ini kesebut dia pikir, ini momen ajaib nih. Yang ada dalam pikiran orang Islam, pemuda-pemuda Islam ni kah, momen di mana Sultan Alap Arselan bisa menaklukkan Romawi dengan hanya jumlah pasukannya 12.000 orang, mengalahkan 350 orang dengan menggunakan kain yang terbuat dari kain kafan dan tidak mundur meskipun hanya satu langkah. Momen di mana Abdullah bin Zubair dengan hanya jumlah pasukan 500 orang bisa mengalahkan pasukan Romawi 15.000 orang. Ini kesebut depikirna. Momen di mana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq kemudian menangis meratap kepergian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium wajah Rasulullah serta keningnya dan beliau mengatakan, "Tibtahayyan wa mayyitan ya habibi ya Rasulullah." Engkau wangi saat engkau hidup dan engkau wangi ketika engkau meninggal dunia. Momen di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Anna riqi wa riqqa Rasulullah yajtiman," bahwa ludahku dan ludah Rasulullah berkumpul sebelum beliau meninggal dunia. Momen di mana Sayyidah Khadijah menangis ketika memeluk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen di mana Sayyidah Fatimah Az-Zahra dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau berbangga-bangga ria karena beliau mendengarkan kabar bahwa manusia keluarga Rasulullah akan menyusul beliau sepeninggal Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Momen di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa menghancurkan benteng Khaybar dan mengangkat pintu Khaybar yang tidak bisa diangkat oleh 70 orang tapi cuma bisa diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan hanya menggunakan satu tangan. Momen di mana Sayyidina Umar ibn Khattab yang kemudian hijrah setelah orang-orang Islam semuanya hijrah, tinggal satu Sayyidina Umar yang hijrah sendirian dan menantang orang-orang Quraisy dan beliau mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, semua teman-temanku sudah hijrah semuanya, tinggal aku sendirian. Kalau ada di antara kalian ingin menghadang aku, silahkan hadang. Kita akan duel satu sama satu. Siapa ingin istrinya untuk menjadi janda,
dan menginginkan anak yang menjadi yatim, falyataqaddam mai, silahkan menghadap aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Momen seperti itu, bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdi Wud yang terkenal gagah perkasa, dengan satu tebasan kemudian terbelah jadi dua. Kak Dinto yang harusnya tertanam dalam otak-otak muslimin, syababuna wa syababi al-muslimin. Beni momen ropor pancoklat, aduh apa, becek hari oning panjenengan. Turki itu takluk Konstantinopel yang pernah ditaklukkan oleh Turki, kemudian Tukli juga takluk di bawah pasukan Engkika, itu pasukan salib. Kenapa? Karena Pak Arpan Kadisah dulu Turki ketika ditanyakan, yang dibicarakan beliau para pejuang hanya urusan berperang. Lamba Sultan Utsmani ini kah, kalau ingin menghukum prajuritnya yang melanggar kedisiplinan militer, maka dia akan lucuti senjatanya. Pedangnya kalah, busurnya diambil, tombaknya diambil, dan tindakan takzir terberat, hukuman terberat bagi seorang pejuang adalah dia dilarang berperang. Mohon lambak pada orang Islam tak bakia perang ni kan nangis sejadi-jadinya. Dia merasa tidak ada makna dalam hidupnya. Sebagaimana Khalid bin Walid ketika beliau mau meninggal dunia, beliau menangis meratap dan mengatakan, berapa banyak pertempuran yang aku lewati, bahkan tidak ada satu jengkal pun di tubuhku ini kecuali di dalamnya ada sayatan pedang, tusukan panah, dan juga sabetan lembing serta tombak. Tapi aku meninggal sebagaimana onta meninggal di kandangnya. Menangis Khalid bin Walid karena tidak bisa meninggal di medan pertempuran. Bagaimana juga seperti Abbad, bagaimana juga seperti Al-Barra bin Malik, yang ketika beliau mengatakan dan meyakini bahwa doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengubur tubuhnya separuh dan beliau meninggal dunia dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah nikah saya perlu itamanaki dalam pikiran dia tidak sempat secara pajarna entar ke masjid sepadeng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sepadeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Areng sareng ya Rasulullah ya Rafi'asya عطفتي يا جيرة يا أهيل الجود. Cinta tak cinta Nabi Muhammad, senang tak senang Nabi Muhammad, siap dan betul membela Rasulullah, siap dan betul menyelesaikan Ramadan. Apa sakapi? Alhamdulillah ya Nabi alaika ya Rasul ya Habib salawatullah ka sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sarang saja. Sallallahu. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma nuqaddim ilayka thawba hadhihi salat ya Habib ya Tabib wa ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus kelangkong juga